artinya kelapangan hati. Ya semoga itu semua datangnya dari ketulusan hati. Karena tidak ada yang tertukar dari sebuah ketulusan. Ya, semoga itu benar dan kita semua pasti happy mendengar orang yang dengan tulus memaafkan dan Reza datang gentleman minta maaf, itu luar biasa. Oke, Mbak Astrid, menanggapi soal perdamaian antara Reza Herlambang dan Kiki Kano yang hari ini baru terjadi, seperti apa nih tanggapan Mbak Astrid? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya luar biasa. Berarti Sabtu 25 Februari ini adalah hari yang luar biasa. Ya. Harusnya ada instrumentalnya tuh, lagu Pemersatu Bangsa. Yang kalau kita lagi nonton bola rame-rame ada kan musik itu ya. Ya, saya secara pribadi bersyukur ini adalah hari yang indah buat Reza dan Kanu, dan saya tadi sempat melihat selintas ya. Saya melihat oke lah, Reza gentleman lah. Artinya di sini Reza mau meminta maaf, mudah-mudahan Kiki pun mau memaafkannya dengan ikhlas. Jadi ini memaafkan dengan tulus sehingga nanti menjadi keberkahan dan sudah selesai, close gitu loh, close agar Reza juga bisa berkarya lebih baik dan kemudian buat yang lain-lain persoalan dengan yang lain-lain mungkin termasuk dengan saya yang tidak pernah menyebut soal Reza itu dengan kalimat menipu atau terlalu mengkuliti Reza. Ya, tapi sedikit saya pernah mengungkapkan, saya harus berkomitmen dengan apa yang saya ungkap dari awal. Saya sangat kecewa karena ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar yang namanya matematika, ya, sekedar yang namanya uang. Jadi saya berharap juga ketika Reza sudah berdamai menemukan Cleo, menemukan juga Kiki Kanu, saya berharap Reza bisa melakukan ini buat yang lain-lain juga termasuk saya. Karena kita pernah sama-sama, kita pernah tertawa bareng, Reza juga pernah menangis di hadapan Mbak Astrid, kita melakukan hal-hal bersama. Jadi hal-hal indah itu seharusnya bisa kembali terulang dengan kelapangan hati dan saling mengakui. Saya pun tidak akan sungkan untuk minta maaf seandainya ada kalimat saya yang salah atau mungkin over karena emosi. Saya tidak akan pernah malu untuk minta maaf kalaupun saya usia lebih tua dari Reza. Tadi ada Kiki sendiri nih sempat pingsan di sebelum preskon, Mbak. Mungkin gimana sih? Oh iya, saya tadi ngelihat, saya kira itu saya pikir ini apa ya gitu, kok ada pingsan-pingsan. Apa ya? Bingung saya ngomongnya. Apakah itu shock? Apakah itu kebahagiaan? Apakah itu rasa yang memang selama ini tertunda ingin bertemu dengan Reza karena ada hal yang ingin dibicarakan secara langsung, jadi complicated gitu loh. Akhirnya kram pikiran, kram hati, kram semua, akhirnya terkondisilah fisik yang menjadi seperti itu, jadi pingsan ya. Harusnya sih memang ini tidak terjadi, tapi sudah terjadi kan. Ya itu yang tahu Kiki. Sebatas apa pingsannya juga yang tahu Kiki, dan kita semua yang melihatnya prihatin dan alhamdulillah kembali sehat. Ya, saya senang sih kembali bangkit lagi dari pingsannya itu. Mbak, tadi kan Kiki juga sempat mengatakan dia sebenarnya belum bisa memaafkan Reza saat itu. Oh ya? Iya. Belum bisa memaafkan. Iya sebenarnya. Tadi Mbak tidak mau memaafkan sebenarnya, mau lanjutkan. Nah, tapi akhirnya faktor keluarga. Oh iya, karena Kiki memang saya lihat sangat menyayangi ibunya ya, bahkan sampai dia menghanguskan 1 miliar itu dan kemudian hanya meminta yang 17 juta itu karena faktor X-nya adalah uang itu katanya untuk ibunya. Ya saya menganggap Kiki juga luar biasa gitu, artinya bisa memaafkan dalam kondisi sehari sebelumnya dia bilang akan melanjutkan ke jalur hukum. Ya artinya kelapangan hati. Ya semoga itu semua datangnya dari ketulusan hati. Karena tidak ada yang tertukar dari sebuah ketulusan. Ya semoga itu benar dan kita semua pasti happy mendengar orang yang dengan tulus memaafkan dan Reza datang gentleman minta maaf, itu luar biasa. Ya, Mbak, dengan kejadian ini Cleopatra damai dengan Reza, Kiki Kanu juga damai dengan Reza.
apakah ini juga menjadi keinginan Mbak Astrid juga untuk seperti ini gitu? Yes, yang tadi saya bilang gitu loh. Kalau saya kan dari awal tidak pernah bilang Reza itu berkaitan dengan matematika dan jumlah besar. Dan tadi saya juga sempat lihat live sebentar, itu Kanu bilang seharusnya Mbak Astrid nggak bicara karena sudah selesai. Jadi saya harus bicara lagi ya dari awal untuk Mas Kanu. Saya speak up karena ada yang memulai speak up, dan saya speak up karena saya di tag di Instagram saya. Kemudian saya juga sempat mendengar ada di tag juga ada kalimat dari Mas Kanu bilang Mbak Astrid juru kunci yang tahu semua. Saya itu merenung dalam 1-2 hari, saya cancel sama Mas Risa, saya discuss, saya bilang gini, ini kalau saya diam mungkin dianggapnya saya seperti membiarkan Kanu kan sempat mendapatkan serangan netizen ya awal-awal ya, dianggapnya dia pansos dan lain-lain. Wah, sebenarnya saya tahu sebagian yang diungkap Kanu ini benar gitu kan. Baiklah, saya akan bicara, saya pikir saya speak up sesuai dengan yang berkaitan dengan saya. Saya hanya bawa nama Rita Hasan. Kenapa? Karena Rita benar-benar berkaitan dengan saya. Ketika mau beli lagu itu ke saya, kemudian ketika ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Reza ke Rita itu lewat saya dan ada Reza di situ, tapi ketika ditagih Reza bilang ke Mbak Astrid. Ya saya harus memperbaiki nama saya juga dong karena saya tidak menggunakan uang itu gitu. Kenapa? Ketika Rita menagih dia bilang tagih ke Mbak Astrid, bukan urusan saya. Ya itu sebenarnya saya hanya menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan saya, faktanya ada itu loh. Saya tidak memberikan semua hal yang saya tahu loh. Saya tidak menceritakan hal-hal besar yang saya tahu yang berkaitan dengan saya. Saya dari awal bilang mungkin kalau bicara masalah yang terjadi dengan saya itu jauh lebih besar dari sekedar angka. Ini masalah nama, masalah harga diri, ya sudah menguras air mata, pikiran, tenaga saya yang bekerja secara total dan fokus sebagai seorang perempuan. Ya. Dan kemudian di satu fase ada titik di mana saya kehilangan kepercayaan banyak orang. Itu sih sebenarnya yang mahal, dan saya ingin sekali Reza menemukan saya, kemudian kita bicara eye to eye, heart to heart gitu, untuk menjelaskan kenapa itu harus terjadi. Itu lebih dari sekedar uang, Mas, karena kalau uang kita bisa cari, tapi kalau masalah link, harga diri, dan saya ingat sekali Reza seringkali ngomong sama saya, Mbak, link itu harus Mbak jaga loh, link itu harta, link itu mahal, nggak ada nilainya. Memang benar, link itu tidak ada nilainya, karena link itu akan memberikan satu pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan nilai tanpa kita tahu berapa nilainya, tergantung kecerdasan kita, tergantung kemampuan kita, keahlian kita. Dan saya sangat luar biasa kagum sama Reza. Reza memang juara ya. Dia bagus dalam hal memainten, melobi, kemudian dia bisa mendapatkan rezeki yang bagus. Ya, mudah-mudahan juga dengan cara-cara yang bagus. Itu aja sih kalau saya. Jadi sekali lagi saya negaskan sama Mas Kanu, tadi ada di live saya lihat Mas Kanu mengucapkan satu statement, bilang Mbak Astrid sudah selesai. Oh iya, saya juga mendengarkan statement dari lawyernya Mas Reza. Lawyer Mas Reza bilang bahwa di luar setelah hari ini, maksudnya mereka damai hari ini dengan Kanu, kalau ada orang-orang yang akan dan masih berbicara, maka tidak sungkan-sungkan kami akan melaporkan ke jalur hukum. Saya akan mengomentari hal ini. Silakan di cross check jejak rekam wawancara saya dari semua media. Saya tidak pernah bicara bahwa Reza Herlambang itu menipu, atau saya mengkuliti, atau saya bicara ABC sampai sekulit-kulitnya Reza dihabiskan, tidak pernah. Walaupun mungkin saya bisa bicara hal ini jauh gitu loh, bisa lebih jauh kalau saya mau, karena bukan tipe saya tidak akan melakukan hal ini. Buat saya bicarakan adalah hal yang memang terjadi sama saya. Mas Kanu sudah membayarkan sejumlah uang 35 juta secara termin, ya 6 termin, saya sudah pernah kasih tahu juga sama teman-teman media. Kemudian di luar itu ada beberapa yang saya transfer ke Reza, tidak ke rekening Reza tapi ke rekening adiknya, itu saya sudah ikhlaskan. Ikhlas itu saya tulus, tidak perlu saya ngomong depan kalian, tapi ikhlas itu sudah jauh-jauh hari, tapi harus saya ungkapkan lagi. Permasalahan saya hanyalah saya senang dengan peristiwa yang terjadi saat ini, karena paling tidak circle yang pernah tidak mempercayai saya, circle yang pernah tidak mau lagi mengajak saya kerjasama, akhirnya mereka tahu dan paham. Karena sebenarnya mereka sudah tahu dan paham ketika mereka juga melihat kenyataannya, mereka sempat kena juga hal-hal yang saya rasakan.
itu sih. Berarti bisa dibilang dengan kejadian ini membuat nama Mbak sudah bersih atau belum sebenarnya? Setidaknya gitu, saya juga sudah hubungi Mas Bang Sandi Nayawan, itu sahabat saya, dia yang tahu semua masalah ini, saya sering sharing sama dia. Saya bilang peristiwa yang terjadi saat ini mungkin sudah saatnya semesta dan Allah utamanya bahwa sudah memberikan jalan untuk saya memperbaiki lagi nama saya yang di masa lalu sekitar 5-6 tahun lalu sempat bukan rusak ya, tapi lebih kepada saya kehilangan kepercayaan orang banyak, itu sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.